Sesawi Kur Yesus channelnya renungan harian inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat keluarga muda dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sahabatku, sungguh beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan, sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, pada pekan biasa ke-17 pada hari Senin ini kita akan bersama-sama dengarkan firman Tuhan, sahabatku, dari Injil Matius bab 20 ayat 20 sampai dengan 28. Mari sahabatku, kita satukan hati dan pikiran kita supaya dengan kesungguhan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat keluarga muda, pada pekan biasa ke-17 pada hari Senin ini, sahabatku, refleksi pada kesempatan ini begini, sahabatku. Dalam birokrasi pemerintahan atau struktur kepemimpinan perusahaan, semakin tinggi posisi seseorang, maka semakin besar gaji, salary yang akan diterimanya, dan semakin banyak pula fasilitas atau kemudahan yang akan disediakan baginya, sahabatku. Akan tetapi sahabat-sahabatku, logika seperti ini tidak terjadi dalam struktur organisasi dalam kepemimpinan gereja, sahabatku. Semakin tinggi posisi seseorang, semakin besar salib yang harus dipanggul, sebab ia harus lebih banyak berkorban demi melayani umat, sahabatku. Hal ini secara simbolis diungkapkan oleh Paus Fransiskus dengan mencium kaki para tahanan atau para pengungsi pada perayaan Kamis Putih, sahabatku. Paus sebagai pemimpin gereja Katolik tertinggi adalah hamba para hamba Tuhan. Semakin tinggi maka harus semakin merunduk. Sahabatku yang terkasih dalam Kristus, sobat keluarga muda dimanapun Anda berada, kalau kita melihat firman Tuhan dalam 2 Korintus bab 4 ayat 7, sahabatku, dikatakan demikian di sana.
Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Nah sahabatku, pernyataan Paulus ini mengungkapkan realitas kerapuhan manusiawi dari mereka yang dipanggil untuk melayani Tuhan. Sahabatku yang terkasih, dimanapun Anda berada, Sobat Gelo Muda, Santo Yakobus Rasul yang kita rayakan pada kesempatan ini bersama Yohanes saudaranya telah mengikuti Yesus sejak awal, sahabatku. Kendati demikian, mereka belum juga paham bahwa dalam logika Kristiani, yang terbesar ialah yang melayani dan yang terkemuka ialah yang menjadi hamba. Kiranya sahabatku, Santo Yakobus tidak sendirian. Tak sedikit pemimpin gereja atau organisasi gerejani yang menerima rahmat panggilannya dalam bejana tanah liat ini, sahabatku. Sahabat-sahabatku yang terkasih, godaan untuk mendapatkan perlakuan khusus selalu ada. Sungguh sahabatku, teguran Yesus pada Yakobus juga berlaku bagi kita di zaman ini. Maka sahabatku yang terkasih, pertanyaannya, sudahkah kita sepenuh hati melayani? Jawabannya ada di dalam hati Sobat Gelo Muda dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus semuanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, bantulah kami agar selalu sadar diri bahwa kami dipanggil menjadi pemimpin pelayan yang lebih ingin melayani daripada dilayani. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, belajar bersama sahabatku. Mari sahabatku, kita semakin intens dekat dengan Tuhan, semakin berani melayani dengan sepenuh hati. Mari sahabatku, mari sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam. Tuhan memberkati.